Halo guys, nama aku Adi. Di sini aku bakal ngelakuin asrama tour plus room tour dan juga beberapa Q&A yang mungkin bisa ngejawab untuk kalian yang lagi pengen tinggal di asrama ITB Jatinangor. Oke guys, jadi asrama ITB Jatinangor itu ada 5 gedung. Pertama ini ada TB1, TB2, TB3, dan TB4. TB5-nya itu ada di belah sana lagi, dia dekat Laptek. Nah, untuk pembagiannya sendiri, TB1, TB2, dan TB3 diperuntukkan untuk perempuan, mahasiswa TBP perempuan. Sementara untuk TB4 dan juga TB5 untuk mahasiswa laki-laki. Nah, untuk TB perempuan sendiri, di TB1 dan 2 ini, dia per kamarnya itu 2 orang. Nah, kalau misalkan TB3, dia per kamarnya 3 orang. TB4 juga dia 3 orang. Sementara TB5 di ujung sana, dia itu untuk 4 orang satu kamarnya. Nah, ini itu disebut dengan amphitheater. Biasanya mahasiswa TPB foto angkatan di sini. Pertama kali foto angkatan di sini. Kayak waktu pembagian Jakang atau pembagian Jamal, mereka biasanya foto di sini. Abis pretest, abis laboratorium, biasanya foto di sini. Nah, ini kayak gini. Ini tuh deket banget sama asrama, guys. Nah, sekarang kita mulai dari TB1 dulu. Jadi di TB itu banyak kucing, guys. Oke, sebelum ke TB1, ini TB1. Jadi sampingnya TB1 itu adalah GSG, tempat anak-anak LSRD kuliah. Sampingnya lagi itu Gor Futsal. Jadi dari temen aku yang tinggal di TB1, minusnya TB1 ini, kalau misalkan lagi TPB Cup atau ada acara di Gor ini, mereka keberisikan. Soalnya biasanya acaranya tuh sampai malam. Oke, terus gue lanjut. Nah, ini tuh lorong ya. Lorong buat menuju ke gedung kuliah, ke GKU 1, GKU 2, GKU 3. Ini tuh nggak bantu banget karena kita jadi gak kehujanan, guys. Nah, ini dia TB1. Nah, di sini tuh ada musola. Sampingnya itu tempat wudhu. Lalu di sini ada kantin, guys. Kantin di situ jualan bakso enak banget, guys. Nah, ini TB1, guys. Gitu. Nah, lanjut. Ini tuh kayak pelataran, bisa dipakai buat ngerjain tugas-tugas besar. Anak FSRD biasanya ngecat di sini. Nah, itu tuh bekas acara mereka kemarin. Biasanya nyimpen barang-barang juga kalau mau buat sesuatu. Dan ini ada vending machine. Cuman vending machine-nya ini suka error, guys. Coba ya kita cek. Tuh. Oh, keluar deh. Nanti kalian tinggal scan. Ya udah kayak vending machine biasa aja. Nah, TB1 kayak gitu aja sih, guys. Oke, dari TB1 kita lanjut ke TB2. Dia juga punya CWS. CWS ini tuh kayak common co-working space. Jadi kalau kalian ada tugas atau mengerjain kerja kelompok atau apa, bisa di sini, guys. Ini sih free ya, gue saya izin, kalian tinggal masuk aja. Lanjut kita bakal ke kantinnya. Ini kantin TB2. Ada namanya Warung Sojo. Ini enak sih Warung Sojo. Dia tuh kayak warteg. Dingin dingin tuh langsung pergi.
izin ya. Lumayan gede sih ini kantinnya. Bukan lumayan gede sih ini kantinnya. Nah, nanti kalian kalau habis makan taruh piring kotornya di sini. Terus ada jajanan. Oke, sekarang kita lanjut ke TB 3. Di TB 3 juga sama, mereka punya kantin mirip kayak gitu, cuman kalau tadi tuh ada warung sojo doang. Di sini tuh dia lebih beragam buat outlet makanan nih. Nah, ini tuh ada kamar mandi dulu nih. Ini kamar mandi, toilet. Lalu ini dia kantin. Kalian juga bisa pesan makanan dari sini, guys. Biasanya kantin itu dipakai buat belajar bareng atau ngerjain tugas sama teman-teman. Dulu tuh waktu awal-awal dibuka dia 24 jam. Cuman sekarang dia cuma sampai jam 9 malam. Nah, di TB3 ini selain ada kantin, dia juga ada ruang pengelola. Nah, ruang pengelola ini buat kalian ngurus administrasi asrama. Dia itu bukanya dari jam 8, bacalah jam 9. Nah, ini tuh biasanya buat ngurus administrasi asrama, daftar ulang, dan lain-lain. Pokoknya terkait dengan perihal asrama, kepenghunian. Nah, itu ada sektor. Jadi di asrama ITB itu ada yang namanya tutor asrama. Nah, ini tuh ruang sekretariatnya. Nah, di TB3 juga, ini tuh ada tempat buat naruh paket. Ini tuh ruang paket, guys. Oke, udah ditutup. Jadi ruang paket ini tuh ada jam tutupnya ya, guys. Jadi waktu paket kalian nyampe, usahain langsung ambil. Karena rawan hilang. Nah, soalnya kalau misalkan ruang paketnya ditutup, paketnya tuh ditaruh di luar sini, guys. Cuman selama ini pengalaman pribadi aku aman-aman aja sih. Cuman beberapa teman aku ada yang hilang. Jadi kalian kalau misalkan paketnya udah datang, lebih baik langsung diambil ya. Tuh guys, ini paketnya. Nah, selain buat paket, ini juga bisa buat naruh makanan. Jadi di asrama itu ada namanya tuh open slot. Open slot ini tuh kayak anak asrama beli makanan online bareng-bareng gitu. Nah, biar beli banyak, biar dapat diskon. Nanti mereka tuh open slot, ada grup namanya sponsor. Nah, nanti makanannya kalau udah nyampe ditaruh di sini, guys. Ini memang agak jorok ya, guys. Nanti kalian tinggal ambil di sini. Nah, kalau ini buat laundry, buat naruh pakaian laundry. Gitu. Ini TB3, kita lanjut ke TB4. Oh ya,
Di TB3 juga ada namanya Tokema. Kalau tadi di TB2 ada KKP, di TB3 ini ada namanya Tokema. Tokema ini itu mirip-mirip, cuman lebih lengkap KKP. Ini tuh dikelola sama mahasiswa langsung. Dia buka sampai jam 11 malam. Sampai jam 10 malam. Adalah ini TB4. Nah, di TB4 ini juga ada meja-meja gini. Biasanya buat belajar bareng. Cuman dia minusnya nggak ada colokan. Cuman internetnya kencang. Ini ada sejarah kampus ITB Jatinangor. Ini kayak foto-foto gitu guys. Ini nih Koko Ica, ini loji, ini gedung utama, ini GKU 2, ini danau. Nah, kalian bisa lihat-lihat guys di asrama. Guys, ada vending machine juga. Dan ini biasanya dipakai buat parkiran motor. Jadi, tapi gak selalu ya. Ini tuh dipakai jadi parkiran motor kalau lagi libur semester. Jadi mahasiswa yang ada motor boleh diparkirin di sini biar lebih aman. Nah, ini dia guys. Oke, kita ke sana. Di TB4 juga dia punya musola. Biasanya aku kalau mau sholat jamaah, sini ada teman-teman asrama lain juga sholat di sini. Nanti ngambil wudhunya itu di sebelah sini. Yang kalau ini tuh biasanya tuh tempat ya buat ngerjain tugas lagi. Pokoknya tiap ada tempat kosong di asrama itu dipakai buat nugas. Oke, sekarang kita bakal lanjut buat review lantai 2 asrama dan juga room tour. Check it out. Oh iya, BTW, kamar-kamar yang di bawah ini tuh, ini buat teman-teman dari internasional. Ini tuh aku kenal, dia tuh namanya Jamil dari Zimbabwe. Sekarang kita bakal naik ke atas. Oh ya, jadi di asrama itu ada buat naik ke atas tuh sistemnya tuh pakai sidik jari ya guys. Nanti kalian kesini. Nah, nanti tuh dia si kunci ini bakal ngebuka. Cuman sekarang pintunya lagi dibuka lebar gini, gak ditutup karena lagi pada pindahan. Ini udah lagi mau pada pindah ke GANE guys, gitu. Jadi aman. Dan dia aktifnya sampai jam 11 malam. Jadi kalau kalian sidik jari di atas jam 11 malam, itu gak bakal bisa kebuka pintunya guys. Kebetulan kamar aku di lantai 2. Ini kamar aku langsung dekat tangga, enak. Selain dekat tangga, dia juga dekat dapur. Jadi ini ada dapur guys di asrama ini. Jadi kalian gak usah khawatir yang mau masak atau gimana, kalian bisa di dapur. Dan dapur ini tuh ada di setiap lantai ya guys. Oh, udah ada gasnya. Nah, kalau gasnya ini kita patungan inisiatif dari penghuni satu lantai ini, lantai 2. Jadi nanti tiap 15 menit pakai, kalian bayar Rp1.000 guys. Worth it sih. Terus ini ada wastafelnya dan ini ada kulkasnya. Kulkasnya lumayan bersih dan relatif aman sih guys. Jarang ada kehilangan makanan. Kalau dari aku ya, kalau TB cowok tuh jarang ada kehilangan makanan. Cuman kalau TB cewek, dia suka banget kehilangan makanan di kulkas. Kulkas dan dapur ini tuh ada di setiap lantai guys. Jadi gak cuma ada di lantai 2, tapi ada di setiap lantai. Jadi aku sekamar ini bertiga sama temen aku. Ini Erlangga dari SLPPKC, ini aku dari Mikrobiologi SITH, dan ini Tanci dari FPTIC. Mereka udah pindah guys, jadi aku yang terakhir pindah di kamar ini. Dan kamar aku ini B07. Let's go. Assalamualaikum. Sorry ya berantakan guys, karena baru selesai packing buat pindahan. Jadi aku bikin vlog ini tuh sekalian ucapan selamat tinggal ke asrama ini, karena ini asrama penuh kenangan guys. Kayak masa-masa PPB, senang susah, belajar bareng, pokoknya ada di sini semua guys. Jadi agak berat ya
Ini sebagai ucapan perpisahan ke kamar ini. Nah ini tuh ada 3 kasur. Ya 3 kasur. Nah pembagiannya itu kalau menurut aku tuh jadi kasur ini, mejanya ini. Kasur itu, mejanya itu. Dari kasur yang di tengah, mejanya itu di sini. Sementara untuk lemarinya itu, kasur ini tuh lemarinya ada di yang ini. Terus kalau misalkan kasur tengah, lemarinya itu yang ini. Lalu kasur yang ini, lemarinya yang ini. Guys. Oke. Jadi room tournya itu mungkin dari sini. Jadi di sini tuh ada pintu, lalu ada jendela. Ini jendelanya ini istilahnya tuh dari luar cuman kelihatan siluet doang. Lalu kita dapat rak sepatu udah disediain. Nah ini kasurnya, ini mejanya. Kasurnya itu dia juga punya kompartemen guys di bawahnya. Lumayan gede, kalian bisa buat naruh buku atau naruh peralatan masak. Lalu ada kursi dan juga ada laci guys. Lacinya udah dikasih kunci. Ini. Nah ini kasur aku. Ada juga kompartemennya. Ini aku sengaja ninggalin buku buat siapapun B07 nanti di kasur tengah ambil aja bukunya. Guys. Nah untuk lemarinya sendiri, ini walaupun nggak tahu ya, mungkin di kamarnya kelihatan kecil tapi dia aslinya gede banget guys, kayak muat banyak gitu. Ini buat lemari bagian atas. Lalu yang bawahnya kayak gini. Selain itu, oh ya ini kita ada kamar mandi juga. Kayak gini guys. Ini sebenarnya bersih ya guys, cuman emang mungkin di kameranya agak butek, cuman aku nilainya ini bersih sih. Lumayan gede. Dia juga dikasih shower. Cuman kadang airnya itu kecil alirannya, cuman kalian tinggal ngecat aja di grup nanti diperbaiki. Toiletnya duduk, semuanya berfungsi dengan baik. Ini kamar mandinya. Lalu juga ada balkon buat nyantai-nyantai atau ya kami mostly pakainya buat ngejemur sih. Nah ini balkonnya, ini dipakai buat ngejemur. Ini ada jakang aku, jakang STHS 24. Ini jujur agak gede ini. Ini sebenarnya gede sih guys. Kalian bisa naruh kursi mungkin. Ini kan ada kursi ya. Terus kalian mau nyantai bisa lah ditaruh di sini sambil minum kopi. Nah itu juga ada ini saluran air. Ini nih guys, view balkon lantai 2. Itu langsung TB cewek ya, cuman nggak bakal kelihatan kok. Maksudnya tuh aman kok, aman. Ini guys balkonnya. Ini kalau pagi-pagi atau sore-sore cahaya mataharinya bagus sih. Oh iya, lampunya juga tuh dia tuh punya ada banyak ya, ada 3 sih, ini 1, 2, 3. Jadi masing-masing kalau kalian mau belajar tuh, misalkan nih si ini meja ini mau belajar tapi yang ini mau tidur. Nah, kalian tuh bisa ngatur di sini jadi yang itunya dinyalain. Tuh. Terus yang ininya mati. Atau misal yang ini mau belajar, yang dua ini mau tidur, ya udah kalian tinggal nyalain lampu yang ini aja buat belajar. Dan ini tuh terang banget guys, jujur terang banget. Jadi kadang tuh aku tuh cuma cukup nyalain lampu ini, itu tuh udah terang banget karena dari luar juga tuh ada lampu. Jadi terangnya udah cukup. Jadi kalau misalkan tiga-tiganya dinyalain itu terang banget dan ya bagus sih. Balkonnya juga ada apa sih? Ada lampu dan juga sama-sama terang. Oke, mungkin sekarang kita bakal lanjut ke Q&A ya. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke beberapa Q&A yang mungkin ditanyain sama teman-teman. Ini aku udah nyusun beberapa. Nah, yang pertama itu, Kak, asramanya buat cewek atau cowok? Nah, bisa buat dua-duanya. Lalu satu kamarnya isi berapa orang, Kak? Nah, untuk satu kamarnya yang udah dijelasin sama aku tadi, dia ada 3 tipe. Buat cewek itu ada buat 2 orang sama 3 orang. Kalau buat cowok itu ada 3 orang sama 4 orang. Kalau untuk biaya per bulannya berapa? Nah, untuk biaya per bulannya sendiri, itu tergantung tipe kamar yang kalian pilih ya. Kalau aku sekamar 3 orang, jadi aku kena per bulannya itu 300.000. Kalau temen aku yang 4 orang itu dia per bulannya 250. Kalau misalkan yang 2 orang per kamar yang cewek itu 350 atau 450, aku lupa.
Nanti kalau misalkan aku nemu price listnya bakal aku drop di video. Cuman kalian bisa cari sendiri di website Asrama ITB. Lalu kalau misal gak cocok sama teman sekamar gimana kak? Nah ini tergantung gak cocoknya itu gimana. Kalian harus apa sih? Alasannya harus rasional, harus jelas lah. Nah nanti tuh kalian bisa lapor ke ruang pengelola. Nanti dari ruang pengelola itu bakal dipertimbangin untuk pindah kamar. Dan itu tuh ada temen aku tuh beberapa yang kurang cocok sama teman kamarnya tuh bisa request pindah kamar. Lalu ada jam malamnya gak kak? Ada, jam malamnya itu jam 11 malam. Tapi aku selama ini kadang tuh kan pulang lebih dari jam 11 malam karena belajar di gedung kuliah. Dari itu tuh selama ada temen di dalam kamar kamu bisa request ke dia, bisa chat gitu. Kalau misalkan kalian datang jam 1 malam dan mereka masih bangun, kalian bisa ngechat tolong bukain dari dalam, karena pintunya itu bisa dibuka dari dalam. Selain itu, kak ada ketentuan barang-barang gak sih yang boleh dibawa masuk ke asrama? Nah mungkin kalau barang-barang ini merujuk ke barang elektronik, waktu awal-awal aku masuk tuh pernah dengar ada ketentuan yang diperbolehkan dan juga tidak diperbolehkan. Cuman untuk sekedar kompor listrik tuh masih aman-aman aja, karena aku juga make dan beberapa teman aku juga make. Kalian bisa make sure lagi tanya ke admin asrama lewat website asrama atau Instagramnya Asrama ITB. Soalnya ada beberapa asrama di kampus lainnya aku tahu tuh dia tuh bener-bener strict, gak boleh bawa kipas angin, gak boleh bawa kompor listrik. Tapi kalau di asrama ITB ini kipas angin, kompor listrik masih aman-aman aja. Terus kalau terkait hewan peliharaan itu gak boleh ya guys. Tapi teman aku tuh pernah melihara cupang. Harusnya kalau hewan peliharaan gak boleh ya guys. Lalu kalau mau masak gimana kak? Nah tadi kan ada dapur, kalian bisa masak di situ. Ada wifi gak kak? Nah untuk wifi tentu ada ya. Tiap lantai itu dikasih wifi. Cuman menurut aku tuh wifi yang kenyang itu dia adanya di lantai ganjil kayak lantai 3 sama lantai 5. Lantai 2, 4 tuh agak lemot wifi-nya. Lalu periode tinggalnya berapa lama kak? Kalau untuk asrama ITB Jatinangor, dia tuh dikhususin buat mahasiswa TPB ITB, jadi cuman 2 semester atau 1 tahun. Nah, tapi kalau kalian dapat jurusan yang di ITB Jatinangor dan pengen asrama terus sampai lulus, itu bisa aja, tapi dikhususkan untuk tutor asrama dan juga tutor asrama sih selalu kayak sejauh ini ya. Lagi-lagi kalian harus make sure di web asrama ITB ya. Lalu cara daftarnya gimana kak? Nah, ini agak krusial banget ya. Untuk cara daftarnya sendiri, bagi kalian nih mahasiswa TPB yang baru daftar ulang kan biasanya belum dapat NIM ya. Sementara buat bikin akun di website asrama tuh kan butuh NIM. Nah, kalian gak usah khawatir. Waktu itu aku juga sama bingung karena belum dapat NIM, tapi itu kalian bisa pakai ID login SSO yang ada di akun Six. Waktu itu tuh aku juga kayak gitu. Jadi kalian kan kalau login Six itu kan awalnya juga gak pakai NIM kan. Kalian dikasih namanya tuh ID login pokoknya tuh. Nah itu tuh kalian bisa pakai itu buat bikin akun di website asrama. Nah nanti tuh kalian bikin akun. Nah nanti setelah bikin akun tampilannya cukup mudah. Nanti tuh nanti aku bakal tunjukin rekaman layarnya bagaimana cara buat daftar asrama. Apalagi sejauh ini cuma itu aja sih pertanyaan, ada 10 pertanyaan. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan lebih lanjut atau pertanyaan tadi kurang menjawab, kalian bisa hubungin aku di Instagram atau di komen di bawah ya. Mungkin sekian tour asrama, room tour kamar, dan juga beberapa Q&A yang mungkin muncul di benak kalian waktu pengen daftar asrama. Aku mohon maaf banget kalau misalkan agak berantakan vlognya dan mungkin ada beberapa bagian yang kurang jelas dalam penyampaiannya. Lagi dan lagi kalau misalkan butuh penjelasan lebih lanjut bisa hubungin aku di Instagram atau di komen di bawah. Selebihnya aku ucapkan terima kasih, good luck, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi ini tuh jauh satu, itu berapa tadi? Akhirnya tuh TPB dan nggak mungkin ini tuh bisa di sini jauh satu. Ini ada rumah bisa di sini ya, di gedung. Nah ini jalan KW menuju sana. Nah itu pengambilan asrama. Ini di atas guys, jadi kalau mau hujan, kalau nggak bisa, kalau nggak bisa,
satu sebenarnya aku dapat ini yang itu bisa kelas nggak tidak pernah ada kelas jam 7 pagi hari Senin dan itu baru jam 9 ini dari sana terus sana ya kalau nggak bilang kamu lagi itu dulu deh nah bukan itu juga sambil deh ini soalnya jadi kalau break lagi kuliah di kelas ini misalnya kita untuk ini hancur itu masuk ke dalam kalau itu teks tapi kalau dia kalau kita saya bisa dulu jadi itu satu kalau bisa ini aku ya nanti juga ya waktu kami coba ini kita sama ini wajib pemain ujian ini UPM di sana itu ada sama TB 5 jadi salah satu keunggulan dengan sama aku karena pengalaman aku bisa belajar malam aku sama temen itu belajar malam itu aman karena itu aku nggak main malam jadi aku bisa belajar di rumah terus tapi sudah kalau jangan lagi jadi kamu pas aku kamu bukan dalam pas aku kalau belajar malam ini ini kampus kan di sini aku awalnya satu mau ini tadi ini juga kalau di waktu itu namanya nah ini adalah orang aku ini orang sama sih orang sama orang di atas sebenarnya itu belajar sama nah itu yang 4 dari 3 dari 2 sampai 5 punya itu ada biasa sama temennya nah ada dia ini juga